Dari gerbang kampus yang menjulang, kami melangkah menuju ruang kehidupan yang lebih luas. Bukan sekedar tuntunan akademik, melainkan panggilan jiwa untuk mengabdi, menyelami makna kehadiran yang sejati. Di desa Kebo Ireng, kami menjejakkan kaki bukan hanya untuk mengajar, tetapi untuk belajar. Tak sekadar hadir sebagai tamu, melainkan mencoba menyatu, menjadi bagian dari denyut kehidupan yang mengalir tenang di antara hamparan sawah dan desah angin pagi. Inilah awal dari perjalanan yang terukir dalam keseharian warga. Dalam senyum yang tulus menyambut, dan dalam langkah kecil kami di jalan-jalan tanah yang menyimpan cerita. Dalam perjalanan ini, kita tak sekedar melintasi jalan-jalan desa, melainkan menyusuri lorong-lorong sejarah yang terpatri di setiap sudut Kebo Ireng. Di balik hijaunya alam dan teduhnya tradisi, tersimpan kisah kehidupan yang menumbuhkan semangat dan harapan. Kebo Ireng bukan sekedar titik di peta. Ia adalah ruang pulang, tempat di mana budaya dan alam hidup berdampingan, saling menguatkan dan dijaga dengan cinta oleh warganya. Di Kecamatan Besuki, Tulung Agung, berdirilah desa Kebo Ireng, sebuah permata yang tumbuh di pelukan tanah subur dan alam yang bersahabat. Namanya berasal dari kisah kerbau hitam, sosok yang dipercaya sebagai penjaga spiritual sekaligus penanda mula kehidupan di sini. Dari bentangan ladang yang hijau hingga bisikan ombak pantai selatan, desa Kebo Ireng dihuni oleh jiwa-jiwa bersahaja yang menenun kehidupan dalam irama harmoni antara alam dan tradisi. Pusat pemerintahan desa terletak di Dusun Soireng, RT 05 RW 01. Berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi, menjadi poros penggerak pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kebo Ireng menaungi 3.295 jiwa yang tersebar dalam 1 dusun, 2 RW, dan 15 RT. Dengan penduduk laki-laki sebanyak 1.669 jiwa dan perempuan 1.683 jiwa. Desa ini tumbuh perlahan namun pasti, mencatat rata-rata pertumbuhan 1,5% dalam 6 tahun terakhir. Kepadatan penduduknya mencapai 111.733 jiwa per kilometer persegi, menjadikan desa Kebo Ireng sebagai ruang hidup yang padat nilai dan makna. Di desa Kebo Ireng menyimpan jejak spiritual yang mendalam.
terpahat pada makam Mbah Hasan Anom, sosok penyebar Islam yang dihormati. Tempat di mana setiap peziarah tak hanya mencari berkah, tetapi juga mengenang nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tak jauh dari sana, Arca Strand berdiri bisu namun kokoh, menjadi saksi diam atas kejayaan peradaban masa lampau, sekaligus penanda bahwa warisan budaya masih hidup dan dijaga sepenuh hati oleh masyarakat desa Kebo Ireng. Di Kebo Ireng, kehidupan tumbuh dari tanah yang subur dan laut yang tak henti memberi. Alam menyediakan, manusia mengolah. Di ladang-ladang yang membentang hijau, para petani menanam berbagai macam tumbuhan dengan harapan yang ditanam bersama benih. Sementara di ujung selatan, nelayan menantang ombak di pantai Gemah dan Bayem, mengarungi laut demi menghidupi keluarga. Harmoni antara bumi dan laut melahirkan keseimbangan ekonomi yang berbasis pada rasa syukur, sebuah penghidupan yang berakar pada alam dan berpucuk pada kebersamaan. Di balik dapur-dapur sederhana di sudut-sudut Kebo Ireng, tercipta lebih dari sekedar makanan. Produk lokal seperti tape singkong Maharani, tempe Bang Aji, dan keripik gebyar lahir dari tangan-tangan penuh ketekunan dan semangat yang tak pernah padam. Mereka bukan hanya sajian khas yang menggugah rasa, tapi juga cerminan perjuangan, kreativitas, dan harapan. Inilah wajah wirausaha desa, tumbuh dari akar budaya. Enten kalau musim kemarau itu kendalanya cuma singkong. Stok singkong itu berkurang, Mbak. Tapi kalau musim penghujan seperti ini, alhamdulillah stok singkong itu baik, lancar. Jadi ada suplai dari petani. Jadi setiap hari itu dikirim oleh petani. Udah ada langganan gitu. Potensi itu istilahnya wisata kita. Wisata Gemah, Bayem, Kelata, dan mungkin akan dikembangkan ke Pantai Ngelarap. 40 hari bukanlah waktu yang panjang, namun cukup untuk mengukir jejak di hati kami. Desa Kebo Ireng telah mengajarkan kami arti dari kebersamaan, keikhlasan, dan ketulusan dalam setiap langkah. Di senja yang tenang, tawa anak-anak dan sapa hangat warga menjadi kenangan yang tak akan pudar. Bukan hanya kami yang belajar dari desa ini, tetapi desa ini juga telah menjadi bagian dari diri kami. Kebo Ireng bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah rumah yang dirawat bersama, warisan yang dijaga sepenuh jiwa, dan harapan yang tumbuh di antara ladang dan laut. Terima kasih Desa Kebo Ireng. Dalam setiap langkah kami ke depan, akan selalu ada jejakmu yang tertinggal dalam ingatan. Kalau nggak KKN, aku nggak akan ngerasain dikejar-kejar deadline sama laporan.
Kalau aku nggak jadi bendahara, aku nggak bakal dikejar-kejar uang. Kalau nggak jadi ketua, nggak akan tahu caranya mengontrol dan mengkoordinasikan setiap orang. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu pusingnya mikir duit 20 juta lebih. Kalau nggak KKN, nggak bakal tahu rasanya jadi sekretaris itu pusing. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu masih banyak kasus bullying di desa-desa terpencil. Kalau nggak KKN, aku nggak akan dipanggil ibu guru. Ternyata KKN gak semenakutkan itu. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan nangisin anak orang. Kalau nggak KKN, aku gak akan tahu kalau aku sesabar itu. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu gimana rasanya jadi pembimbing sekaligus kakak yang baik buat adik. KKN bukan sekedar program, Tapi jejak pengalaman Yang mengikat kami pada kearifan lokal, dan nilai kehidupan yang sejati. teruslah berkontribusi Dan tetap berguna bagi masyarakat. kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu rasanya jadi CO. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan belajar buat tempe. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu caranya ngupas singkong. Kalau aku nggak masuk divisi ekonomi, aku nggak bakal tahu kalau bikin usaha itu susah. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu UMKM di Keboireng. PDD selalu direvisi Mak Desi.